Ajang Joyland sudah sebentar lagi. Bisa dibilang cuma hitungan hari dari syuting ini dibuat dan salah satu performernya yang bernama White Shoes and the Couples Company akan tampil di sana. Yang di Joyland tahun ini tadinya kita nggak mau main kan, tapi kita punya ide Fer, kita nggak usah main tapi kita bikin gini aja gitu, dan ide itu diterima dong sama Ferry. Dan hari ini kita udah kedatangan band White Shoes yang juga bisa dibilang more than 20 years in the industry. Dan gue penasaran deh, ini White Shoes dari awal, dari waktu pas pertama muncul di tahun itu sampai sekarang tidak pernah ada pergantian pemain nih. Iya, nggak ada, no substitution, kayak pergantian pemain kayak bola. Dan welcome teman-teman White Shoes. Terima kasih. Senang sekali bisa menyambut kakak-kakak White Shoes di sini nih. Tahu gak sih yang gue pengen sampaikan pertama adalah thank you for staying in this industry. Thank you for staying. Karena it's really hard. Gue yakin banget bikin solo project atau bikin band baru itu gampang ya. Tapi kayaknya stay untuk whatever the reason is. Mau itu reasonnya dari dalam atau dari luar ya. Tapi kalian stay dan menurut gue thank you for staying. Sama-sama. Dan gimana nih kabarnya belakangan? Mungkin boleh diceritain dari satu-satu kali ya. Kabar baik, kita kemarin baru pulang tour dari Taiwan, Jepang, Korea, terus juga dalam rangka main di satu festival besarnya juga gitu yang di Karuizawa, Epoch. Tulisannya gitu. Jadi terus promo album untuk rilisan album 2020 LP versi Jepang dengan label Big Romantic. Oke. Versi Jepang tuh maksudnya Japan version, cetakan Jepang. Rilisan sana. Intinya lebih mahal lah ya. Iya. Kan kena ongkir. Ya benar juga tuh. Ada ongkir. Iya. Gimana yang lain mungkin ada cerita yang belum diceritain barusan? Sama ya ke depan ya misalnya di akhir tahun ini juga bakal rilis kayak kita bikin satu kompilasi yang official juga. Awalnya kita emang akhirnya setelah berapa lama kita ngeluarin official lagu-lagu kita ke digital platform. Habis itu sekarang kita ngerilis buat vinyl juga LP-nya. Itu namanya kita kasih judul Top Star Collection gitu. Pokoknya koleksi kita dari tahun 2005 sampai 2013. Iya. Itu kayak ada 12 lagu lah dari setiap rilisan kita ambil yang memang lagu-lagu yang sering kita mainin. Habis itu kita rilis di vinyl. Akhir tahun ini akan launching buat produknya itu. Ya. Iya. Oke. Dari awal pertama White Shoes ada nih 2002 ya, bener ya? Iya. Sampai sekarang 2023. Bahkan yang lahir di situ dan sekarang udah mungkin jadi timnya kalian mungkin udah ada kali jangan-jangan. Tim apa tuh maksudnya? Misalnya jadi salah satu kru yang kelahiran 2002 juga mungkin nggak ada. Belum ya. Kru kita tuh dari kita pertama White Shoes. Oh iya sih. Sampai sekarang tetap juga. Masih tetap sama. Iya. Temen sekampus ya di KJ. Karena Sampai sekarang masih sama tim produksinya. temen nongkrong. Cuman palingan ada teman-teman yang seperti yang lo bilang tadi ya, range-nya tapi dia cabutan misalkan bikinin video buat kita, foto. Tapi bukan yang sebenarnya nggak di tim benerannya selected gitu. artist selected. Ya. Dan gue penasaran deh, ini White Shoes dari awal, dari waktu pas pertama muncul di tahun itu sampai sekarang tidak pernah ada pergantian pemain nih. Iya. Nggak ada, no substitution, kayak pergantian pemain kayak bola. Sama tetap ya. Ya formasi tetap. Pindah liga doang paling pindah liga. Mau cedera hajar terus. Nah ini beberapa 3 orang ya katanya yang ada kuliah musik ya. Iya. Nah itu gue jujur gue sebagai kuliah musik juga gitu ya. Waktu pas dulu lulus
kayak ada berasa, wih gue nih beda nih anjing dari yang lain. Gue nih ngerti nih music score nih, forte nih. Kalian tuh sempet gak ada di masa kayak gitu? Kayak lo kayak misalnya mungkin pas lagi backstage session ada debat sedikit, lu nggak ngerti aja lu, gue lebih ngerti. Pernah nggak sih ada kayak gitu? Ada, tapi ternyata sebenarnya banyak hal yang kalian pada sekolah musik itu nggak ngerti, terutama estetika. Oke. Itu makanya maksud gue ketika lo belajar musik, misalnya lo bikin musik pop, lo hanya 145 standarnya gitu. Misalnya lo bikin jazz 251 gitu. Iya. Terus tiba-tiba lo sebagai orang yang belajar musik mendengar nada-nada fales, menurut lo tuh fales gitu. Sementara kalau lo lebih kulik lebih dalam lagi ya, kayak John Cage fales semua gitu Fales misalnya. semua. Bahkan ada yang nggak ada apa-apanya sama Nah sekali. iya, sebenarnya hal-hal kayak gitu kita dapat dari tongkrongan kita main sama anak seni rupa. Oh, Gitu. oke. Jadi estetikanya nyeleneh ketika lo kan karena menurut gue musik itu eksak banget ya. Iya. Precise kayak anak IPA ya. Lo suka nggak suka lo kutu buku di musik. Sementara kalau lo mau luas gitu sebagai seorang artis gitu ya, seniman gitu ya, lo harus nyebrang gitu. Nyebrang. Kalau nggak ya lo akan begitu terus gitu. Karena banyak banget anak musik ketika dengerin Velvet Underground dia bilang gak oke. Tapi kayak John Cage, Philip Glass itu punya pandangan mereka tersendiri tentang Velvet Underground Iya. dan scene musik New York itu. Gitu. Belum mikrotonal. Iya, gitu-gitu ya. Belum di luar 440 ya. Sama satu lagi, jadi ketika dia akademisi ya, itu juga mungkin dirasakan gak hanya cuma anak sekolah musik kali ya, hampir semua gitu ya. Terus tapi ketika misalnya ditabrakin sama nada-nadanya musik gamelan gitu misalnya, atau alat-alat musik tradisional yang nadanya anjir nih miringnya parah banget ya, ini falas apa gimana sih gitu, tapi emang ternyata memang begitu. Dan pembuatan alatnya juga kan tergantung, misalnya dulu Tergantung pengrajinnya. gunung meletus baru bikin gamelan, belum boleh keluar dari tempat itu sampai itu barangnya selesai. Jadi emang ada momen ya yang Tapi ya, historis itu tadi ya ada, intinya kalau lo bilang itu ada. Ada ya. Iya itu pasti ada, nggak mungkin enggak. Cuma abis itu oh iya ternyata ini bisa gini gitu sih. tapi kayaknya nggak musik aja ya, kayaknya hampir semua. Hampir semua. Misalkan anak seni rupa gitu kita ngeliat Ada snob-snobnya gitu maksudnya. Jangankan pas masih lulus ya. Misalnya pas udah lulus ya. Ketika masih kuliah pun lu udah mulai ada tuh. Gua anak seni rupa. Ini gambar apa nih? Gitu. Oh iya. Ada pasti ada. Dan ada pride nih maksudnya ya di gaya yang berbeda pride-nya emang penting ya. Cuman kadang-kadang kalau disalah naruhnya tuh pride-nya jadi norak akhirnya. Iya itu sih. Iya, ini gue penasaran banget sih karena dulu tuh pas 2009 ya, waktu itu gue komposisi kebetulan ya. Karena tuh dulu tuh sama kebetulan dosennya Pak Otto Sidarta. Ngajarinnya begitu kan, pertama filosofi dulu, apa itu musik? Nah, dua SKS tuh apa itu musik? Gue mau cabut kayak gitu. Pak buruan Pak, udah gue mau cabut, gue pengen ngopi gitu kan. Musik itu apa? Dijawab, apapun jawabannya salah pokoknya. Pokoknya kenapa ini? Kenapa bukan ini? Kenapa ini? Dan akhirnya kan ke brainwash. Sampai akhirnya gue kayak, pas ketemu nongkrong sama yang non kuliah musik nih, lu gak ngerti aja, gue ngerti. Gue ngerti. Tapi pada akhirnya waktu pas manggung dan akhirnya, especially mungkin waktu pas festivalan gitu ya, line up barengan sama yang mungkin yang banyak band lain yang tanpa kita minta mungkin ya. Dia lagi mau ngajarin gitu. Nah itu waktu itu nanggepinnya gimana? Sebagai kalau bisa dibilang kayak ini ya, kadang karena kita ketemu banyak orang, jadi kita intuisinya terlatih untuk kayaknya kita mendingan keep it quiet gitu kalau ketemu orang-orang tertentu gitu. Tapi kalau misalkan kita ketemu, nih orangnya kayak bisa berkembang dan bisa asik nongkrong sama kita bisa diskusi kayak gitu. Jadi lama-lama terasah juga sih kalau di backstage ketemu banyak orang, banyak musisi, dan ternyata ketemu musisi yang mungkin sebelumnya kita belum pernah ketemu nih, itu bisa membuka perspektif baru gitu. Jadi kita juga harus, itu kali keutamaannya kita kuliah di sekolah seni, kita bisa terbuka sama ide-ide baru gitu.
open minded untuk hal-hal yang sifatnya bakal membuat kita berkembang gitu. Jadi kita nggak statis di situ, bisa kayak menjadi dinamis itu diperbolehkan gitu. Ya. Oh wow. Social skill juga sih. Ya. Social skill ya. Itu di luar Nurul ya. Ya maksudnya lo bisa dapetin apa ya? Dulu boy, baru ketawa dulu. Gue udah mau serius lo maksudnya. Di luar Nurul ya. Yo, itu habis Fikri. Kita habis Fikri di luar Nurul. Jadi emang itu tuh dari nggak lo dapetin di kelas gitu. Iya. Terus perjumpaan kita dengan segala macam jenis latar belakang orang, dari banyak macam juga latar belakang suku yang berbeda, agama berbeda, terus pengetahuan juga berbeda semua. Jadi gimana lo menghargai itu semua sebenarnya ujungnya. Jadi Iya. terlepas dari misalkan kita ngecengin, bercanda apa segala, kayaknya di ujung nggak ada sih kita punya itikat yang jahat gitu misalnya, atau kayaknya enggak ya gitu. Tapi kadang ya kayak Ricky gini misalnya tiba-tiba ini ada yang katro nih misalnya gitu, ya udah tuh setelah gue cek lagi oh iya ada bener nih gitu misalnya. Tapi terlepas dari itu ya selama anaknya masih asik apa segala macam, gue rasa sih kayaknya sih kalau gue gitu ya semua soalnya gue anggap temen gitu. Oh iya. Selama tidak mengganggu ternak warga. Ternak di luar BMKG nih. Di luar perkiraan berarti. Itu kalau ternak kemana orang gitu? Gue baru denger. Ini gue baru denger. Baru lagi Boy. Sama juga. Dan by the way gue sempet denger dari teman-teman yang di IKJ gitu ya, bahwa ada masanya di mana IKJ itu kayak ada acara band gitu loh, ngumpul gitu antar fakultas gitu ya. Terus katanya brutal banget. Pokoknya kalau yang ada band yang gak enak mainnya bisa dicabut listriknya sampai mati semua gitu. Itu bener gak sih? Enggak sih, enggak segitunya. Iya. Tapi Segitunya ya? Mau Tapi bagus mau jelek kita kalau cabut. Terlalu bagus nih, Pak. Terlalu bagus. Kalau bagus. Ini sombong nih kayaknya. Sombong nih, Sombong gitu. Kecilin. Atau enggak senarnya kita puter-puter gitarnya. Oh, emang beneran kayak lanjut gitu? aja main aja. Enggak apa-apa. Lo kan jago. Kalau jago pasti bisa. Jadi ya sebenarnya brutal, cuman ya buat kita tuh nggak brutal ya. Kita buat mau kita ketawa-tawa seru, sebenarnya. Kita mau ketawa-tawa. Iya, dan karena udah cara dan yang main bertahan. udah siap ya, Iya. udah siap gitu Siap-siap kan. aja sama siap-siap. Siap-siap, Udah siap dan udah siap-siap. siap dan siap-siap bakal diapain nih gue Sebenarnya nih. itu ya kayak internal jokes aja sih buat kita ya. Karena kan yang main juga teman-teman sendiri ya. Karena yang nonton ada. Yang nonton orang luar yang nggak ngerti. Jadi iya. Terlihatnya tidak Oh beradab. tapi beneran berarti sempet ada Iya, gitu. kayak dilempar ember cat gitu. Tapi nggak apa-apa, tetap kalau emang suka di panggung itu, kalau kamu suka di panggung itu, kamu harus selesaikan. Selesaikan, Gitu. bertahan, jangan berhenti. Meskipun dilempar ember cat. Ya, lu Iya. tuningan lo puter-puter gini lo lagi main. Jadi mau main sebagus Keren apapun banget. juga pasti ada, pasti ada aja. Gue kira gitu. tuh dulu yang berita yang nyampe di kuping gue tuh yang jelek doang. Yang kayak mainnya gak asik. Apaan sih lu main dicabut-cabut. Nggak, yang bagus juga, Bang, bagus. Oh yang bagus juga. Yang bagus Banyakan juga. yang bagus dulu. Malah yang jelek malah terusin. Lucu soalnya lucu. Jadi bisa dicela-cela terus gitu. Ada yang cuman bisa dua lagu, disuruh Saking jeleknya lanjut jadi deh. menghibur. Saking jeleknya jadi menghibur. ini memang menarik kayak gue kuliah musik dulu ya. Maksudnya yang gue rasain ya kayak kalau di industri yang gue banyak ngobrol sama yang gak kuliah musik gitu ya, atau gak belajar musik sampai begitu dalam. Terlalu sopan kadang gitu. Kayak, wah keren banget bro lu. Iya lu juga bro. Sampai kiamat begitu. Lu juga keren banget bro. Terus nggak ada yang kritik gitu. Maksudnya kritiknya kalaupun ada harus yang di luar kolam. Misalnya emang kritikus. Misalnya kalau kita ketemu misalnya di Popstar. Ya. Jadinya ini ya kalau misalkan lo dikritik sesama musisi terus nanti jadi bete. Iya maksudnya kayak kok dia gitu sih gitu. Maksudnya Popstar yang gue banyak misalnya ngobrol ngumpul gitu. Tend to very positive gitu. Dan kadang tuh gue liat kayak nggak gini nih, lu mesti saling ngatain dikit gitu. Ngatain dikit, lu lagunya apaan sih lu? kritik. Dan itu pasti Hati-hati tuh kayak gue, ntar gak dapet kerja. Tapi bener sih. tapi waktu pas dulu yang di kuliah musik ya even di UPH gitu ya gitu, parah banget. Maksudnya meskipun nggak sampai ya mungkin karena ini ya kita di fakultas di dalam kampus biasa nggak berani yang kayak terlalu gimana banget ya, cuma parah juga maksudnya kayak solo lu nggak enak udah sana diem gitu beneran diselesain anjing. Jadi misalnya cet main nih nggak enak nih
Iya, yang lainnya udah stop gitu. Bang, langsung pindah ke yang trading gitu, pindah ke yang lain. Oh, oke. Kita Tapi sebatas itu. kalau di YCU sendiri sampai sekarang kita masih melakukan kayak misalkan ada yang fales, siapapun itu, instrumen apapun itu mainnya nggak enak, kita dengan mudahnya dan dengan apa ya terbuka gitu menerima. Sekarang yang kuliah musik kan si John sama Ricky dan Mela. Kalau menurut mereka kita mainnya harusnya nggak begini atau begini, kan ada porsi-porsinya lah gitu. Iya, Kita iya, tahu tahu sendiri juga porsinya kayak gimana. Kalau nggak enak dia akan dengan gamblangnya akan ngomong fals lo jelek gitu. Maksudnya kayak, dan kita nggak akan sakit hati gitu. Maksudnya gini, terus ntar kita malah ketawa, oh ya sorry. Maksudnya kalau latihan musik itu kan memang ada kaitannya sama disiplin. Jadi Iya kita sih. anak seni rupa itu memang hobinya improvisasi. Nah kalau terlalu banyak improvisasi, justru anak musik yang jadi marka gitu, kayak kebanyakan banci banget, katanya maksudnya kebanyakan Kasar juga ya. iya enggak, maksudnya bukannya ini ya, kadang tuh orang kalau terlalu banyak improvisasi Betul. istilah itu tuh keluar gitu, kayak misalkan untuk mempermudah kita untuk apa ya namanya, Kata kiasannya. kata kiasannya lah, centil atau apa, cuman ya tapi kan kadang Ya paham, kan biasa iya. ada istilah banci tampil juga. Iya, Terlalu tetap, senang tampil, ini terlalu senang improv nih, banci improv. Iya kayak gitu, itu hanya istilah gitu. Tapi emang tanpa mengurangi rasa kita aman. kita emang keterbukaan di band gitu ya, itu mungkin dari kampus juga ya, maksudnya di kampus tuh kita hidupnya sangat-sangat bercampur, sangat beragam, dan kompetisi untuk menjadi bedanya tuh ada di setiap individu anak kampus gitu ya. Jadi ketika lu ngeliat teman lu lebih keren, somehow lu pengen jadi lebih keren, dan akhirnya kompetisi yang positif lah ya. Akhirnya dan forum terbuka itu nggak cuman by attitude tapi juga by kata-kata kayak gitulah. Nah makanya kita juga kayak terbangunnya kayak gitu. Ricky suka ngomong gue, ini mestinya lebih forte. Apa forte? Gue nggak tahu kan. Begitu gue tahu, oh forte itu kayak gini. Begitu pas bulan depan lagi, gue bilang aja Ki forte dong. Borak apa? Dia juga Ricky tuh banyak ngasih terms dalam musik yang kita nggak tahu ya. Kayak Tapi begitu keluar dari Rio, wah ketawa. ini nih apa namanya, ada komposer apa Forsak gitu. Forsak apa Dvorak gitu betul. Iya benar. Jadi Istilah itu juga yang kita kan sebagai anak seni rupa nggak tahu ya. Tapi akhirnya kita belajar banyak, dan Ntar di walaupun musik tetap banyak salah sih banget sampai kan. sekarang. Kata-katanya banyak banget, 3 bahasa kan, Itali, diksinya Jerman, Itali, sama Inggris gitu kan, Perancis, banyak banget kan. Itu ya perlu dimengerti juga ya, kita hanya manusia biasa ya, tapi kita perlu belajar gitu. Iya. Dan pada proses bermusik sendiri, ketika misalnya kalian bikin lagu gitu ya, itu kan bisa dibilang pasti campuran dari semuanya nih, karena band ya. Nggak kayak kalau penyanyi biasanya kan kadang adalah yang dibikinin lagunya gitu ya. Iya. Nah itu yang paling ibarat tuh dominan siapa sih kalau bikin lagu? Pokoknya kemungkinan besar dia yang duluan inisiasi atau dia yang menutup terakhir gitu. Oh, kalau bikin lagu biasanya kita sistemnya kita kumpulin aja lagu yang dibikin di rumah masing-masing. Songband gitu ya, dikumpulin gitu ya. Atau ada yang musiknya duluan, instrumennya duluan, keluarnya seperti apa, ntar liriknya siapa yang nulis. Berdasarkan era juga sih. Oke. Kalau dulu rame-rame gitu kan, rame-rame atau banyakan dari Rio Masari gitu, album pertama. Habis itu di skenario masa muda lebih kolektifan gitu. Habis itu pas masuk ke yang album Vakatsi, masing-masing ada ini, terus punya masing-masing, baru kita garap gitu. Jadi per era gitu, semakin kesini kan lo semakin tua nih, semakin tua, waktu lo 21 untuk tahun ya. pergi-pergi juga semakin ya, ada yang punya anak, ada apa. Nah itu akhirnya makin mengerucut lagi, ada yang udah punya lagu Sampai udah jadi gitu. udah jadi. Ya udahlah gitu. kalau Tapi emang oke gitu. membebaskan kalau ini nggak cocok, atau lo punya misalnya punya riff gitar yang lebih oke, ini dicabut. Jadi gitu, jadi berdasarkan era ya semakin. Tapi kalau lirik selalu Sari gitu. Paling gue paling 2 lagu gitu. Tapi lirik selalu Sari, tapi tema lagu juga berubah kan. Sejalan dengan umur dan
suasana hati dan apa, pokoknya dari yang tadinya misalnya hura-hura teman kampus jadi lebih merucut, lebih ngomongin anak kota apa-apa, lebih kayak gitu, konteksnya. Dari kalian sendiri mengalami kesulitan gak waktu pas transisi? Kan gue sebagai yang pernah gitu nonton beberapa kali lah di masa gue SMA dan kuliah kalian perform gitu ya. Itu selalu ada kayak kalau misalnya ada meja gitu ya, ada jualan CD-nya. Atau kalau enggak ya gue cari CD-nya di Stara gitu ya. Semenjak era digital berarti kan ibaratnya di trace back nih. Dari album pertama, datanya dirapihin lagi semuanya mungkin ya, dari segi publishingnya, dari segi ya pengurusan pemberesan royalti dan kawan-kawan itu. Kalian ngalamin kesulitan nggak waktu pas transisi dari fisik semua berkas-berkas sampai sekarang era digital kayak sekarang? Kita masih melakukan penjualan fisik kan. Sebenarnya itu justru yang diprioritaskan. Jadi kalau misalkan ada materi yang sifatnya di digital platform itu hanya kayak teaser aja, kayak misalkan kita hanya taruh satu lagu gitu. Jadi nggak satu album full. Jadi, belum melakukan satu album full. Oke. Beruntungnya kita maksudnya jadi ya itu ada nilai plus dan minusnya sih ya. Maksudnya nilai plusnya adalah pendengar White Shoes ini tetap membeli dan bahkan lebih membeli rilisan fisik. Minusnya adalah zaman sekarang semua festival atau apa ngelihatnya tuh dari platform digital itu. Sementara kita nggak punya. Kita baru banget nih ngeluarin kemarin yang di Top Star Collection ini. Itu juga berapa bulan lalu ya? Ya itu justru sebenarnya mengeluarkan Top Star Collection itu memang dibuat untuk rilis di digital platform. Jadi lagu-lagunya yang pilihan, yang kira-kira para pendengar setia White Shoes ya sudah 2 bulan lalu kita baru punya official. 2 bulan lalu. Official White Shoes ada kayak Spotify, Deezer gitu-gitu baru 2 bulan lalu. Sebelumnya dari scoring, misalnya dari soundtrack film paling cuma 1-2 lagu. Kompilasi ya. Baru kemarin. Terus kalau nanya pendataan, udah pasti nggak ada album pertama. Album pertama Skenario Masa Muda, bahkan sampai vakansi. Data stemnya nggak punya, nggak ada. Ya nggak, wah udah gone. Nah baru sekarang nih akhirnya abis rekaman kita simpan apa gitu. Tapi kalau yang gue punya di rumah itu relik. Ya, udah gitu ya aja. masing-masing yang punya rilisan fisiknya. Itu aja. Jadi kayak misalnya kalau orang mau nge-remix minta data stemnya nggak ada gitu. Coba lo, kalau emang lo beneran jago lo bisa tuh. Tapi bisa tuh Pablo Picasso jadi tuh. Kita nggak ngasih stemnya sama sekali. Gue nggak tahu gimana cara dia tuh bisa. Iya sekarang banyak kayak jago lah anak zaman sekarang jago banget. Iya, ada beberapa app yang gimana tuh ya caranya vokalnya bisa ada jadi bisa melepas vokal apa. Iya ada appnya. Ada. Meskipun agak rusak dikit tapi ya basically oke dia aja. ini sih dia spacing ini apa di frekuensi counternya di ini. Sama untung sekarang teknologi lebih oke, jadi cepet. Kayak kita kan misalnya mau merilis yang Top Star kemarin kita udah nggak punya stemnya data apa, jadi kita ambil dari data WAV terus di remaster. Karena untung teknologinya udah oke, jadi hasilnya tetap oke banget malah. Buset. Jadi gue lebih seneng denger yang remaster. Lebih keluar itu semua. Udah tergantung kuping juga ya, maksudnya taste si operatornya juga ya bisa. Nah itu yang ya. gue sempet penasaran juga gitu dengan band yang data rekaman di tahun 2001 misalnya ya, itu kan waktu itu meskipun mungkin udah nggak pita lagi udah flash disk gitu, cuma apakah masih ada, dan ternyata memang nggak ada ya data-data itu ya. Ngaco sih. Tapi itu Pokoknya saya lihat gue tahun 90-an tuh sampai 2000 ya angkatan 2000 awal tuh wah ngawur semua sih pasti data-data. Tapi yang punya hebat sih. Yang punya itu Faris RM hebat tuh. Dia masih punya tuh semuanya tuh pita-pitanya. Kebanyakan orang Indonesia sih emang payah soal archiving. Bahkan di tahunnya aja nggak ditulis kalau lihat rilisan dulu gitu. Dia nggak nulis tahun gitu. Kan kalau sekarang kan kita ada tahun segini gitu ya tahu. Gitu. Iya. Dan di album yang 2020 itu live performance juga ya? Ada 2 lagu yang live performance.
Oke. Sisanya Dan itu ya kerjasama dengan Plain Song sebagai bisa dibilang produser ya berarti di situ. Eksekutif produser. Eksekutif produser. Dan waktu itu ada screeningnya di bioskop. Iya. Dan itulah performance. biasanya ya, ini mungkin awam gue ya. Biasanya kan kalau yang hubungannya dengan bioskop, kerjasamanya sama film produser. Tapi kalian sama promoter nih. Emang karena ada kedekatan personal dengan Plain Song dari dulu kah atau? Ya kita kenal sama orangnya udah cukup lama ya. Dari dia belum kawin, udah kawin, punya anak sekarang. Wah itu udah lama berarti tuh. Iya, dari rajin Sekitar datang 2008-an mungkin. acara-acara musik. 2007. Mereka awalnya kita kenal mereka karena mereka rajin datang ke acara-acara musik ya. Ya. Oh, 2007 support banget. lah mungkin baru ketemu tuh sama Ferry gitu ya. Terus akhirnya- baru 2008 kita Main di eventnya main mereka di ya. eventnya mereka, Jakarta Atmosphere namanya. Iya itu ya. sebelum Joyland jadi IP sendiri ya. Iya. Masih betul. jadi katanya jadi panggung dong di dalam ini ya. Jakarta Atmosphere. Ya. Dan dari situ sampai sekarang nggak pernah absen tuh setiap dia ngadain acara selalu tampil White Shoes. Kayaknya iya ya kayaknya. Soalnya setahu gue Joyland pertama tuh yang di apa sih itu yang Senayan. kolam renang taman Belakangnya kolam renang betul Nah, iya. itu tahun berapa? Kita mainin set skenario masa muda itu. Iya. Iya, itu yang pertama. Tapi emang sama Ferry kita sangat senang ya kerja sama Ferry ya karena orangnya sangat terbuka dan easy going ya. Fleksibel dan bisa mewujudkan idenya kita gitu ya. Itu kan paling senang kan gitu ya. Ya dia juga menerima perkembangan zaman gitu. Jadi dia bisa membuka terbuka untuk ide-ide baru. Jadi kalau kita ada usulan-usulan tertentu, kurasi-kurasi tertentu gitu. Nah, tadinya ide dari dia juga kan. Iya. ya kan yang di Joyland tahun ini tadinya kita nggak mau main kan. Tapi kita punya ide kita nggak usah main tapi kita bikin gini aja gitu dan ide itu diterima dong sama Ferry. Tapi setelah kita rilis Top Star Collection di digital kemarin, Ferry ngajak kita main untuk setnya Top Star Collection. Oh ya udah oke. Oh berarti setnya udah di stage secara publik ya? Akan dari Top Star Collection. Top Star Collection. Oh wow. Gara-gara itu juga jadi mungkin main. Soalnya tadinya cuma ya si project yang kita ajuin ini bukan ngeband gitu. Nah, akhirnya jadi double lah jadi. Iya. Ya mantap lah. Semoga lancar proyeknya nanti di Joyland. Dan gue penasaran sih sebagai band yang udah, maksudnya secara band gitu ya. Berarti kan temenan juga. Maksudnya kalian hangout bareng memang? Enggak sih. Males juga sih sebenarnya. Iya, maksudnya beneran ramean ya. Maksudnya memang bener-bener lengkap gitu memang sampai detik ini hangout bareng gitu. Ya enggak juga sih. Dulu iya, kalau sekarang kan tuh tadi ribet nih waktunya. Tapi kan kita ada kolektif nge-DJ nih. Ya udah kadang-kadang kita main sampai pagi gitu. Nongkrong. Kadang-kadang nggak mesti berenam ya. Misalnya kadang-kadang gue sama Ale ada nge-DJ, Sehari sama Mela tuh ada juga nge-DJ ya gitu jadinya. Ya intinya kita punya kehidupan masing-masing, punya teman-teman sendiri juga. Cuman ada satu titik yang kita ya udah kita puter referensi kita di DJ set biar ngumpul-ngumpul juga sama pendengar White Shoes, tidak sebagai performer tapi lebih ke kayak kita mau sharing idea ini yang kita lagi dengerin kayak gini sekarang kayak gitu. Jadi menjalin persahabatan juga sama pendengar. Bagus nih dari Libanon nih. Gitu. Iya kayak ternyata kok bisa relate ya musik dari Ethiopia tapi nadanya Sunda gitu misalnya. Kayak gitu-gitu sih. Makanya kita selalu mau ngambil seru-seruan di Jazz buat itu sih ngasih denger ke orang musik-musik yang Ya selain itu sih emang karena kalau gue pikir di Jazz tuh kan lo kayak jadi kalau dulu nongkrong masih lebih sering lah ya. Tapi begitu lo nongkrongnya udah jarang, satu-satunya cara nggak cuma ngeband doang, ya datang latihan misalnya atau datang meeting atau datang manggung, terus udah pulang gitu. Satu-satunya cara adalah mungkin dengan konsep DJ set ini yang
lo nggak manggung tapi kita bisa ngumpul bareng nih semua nih gitu. Iya, jadi secara Jadi nggak apa? transaksional nanti ujung-ujungnya, bukan emang manggungnya manggung doang nih datang itu nggak gitu lah kayak gitu. Itu ada siasat-siasat di luar menurut gue terlepas dari gue nggak tahu mungkin itu bukan awalnya emang karena kita emang doyan aja, doyan Ya, dan main kata nongkrong Ricky gitu caranya. kata Ricky tadi, mau nggak mau kita tuh kutu buku gitu. Jadi cara kita sharing apa yang kita tahu itu ya dengan Iya, itu, salah seperti satunya, itu. salah satunya. Kalau Salah kalau kita mau kan satunya. lagu-lagu kita gitu. Begitu kita di Jazz Set kan, wah kita bisa mainin yang dari Jepang, Afrika, tiba-tiba Argentina, musik Kolombia lah, gitu Cuban music gitu atau Brazilian music, terus tiba-tiba ya referensinya selebar itu ya gitu. Itu sih sebenarnya yang mungkin ya walaupun itu bisa jadi referensi kita atau yang lagi kita suka aja dengerin. Kita lagi doyan dengerin nih gitu. Ya, betul. Gitu. Jadi kita puterin nih yang kayak gini-gini gitu. Gue lagi emang ngumpulin yang gini-gini misalnya gitu. Ya. Tapi intinya sih gue rasa di luar ngeband doang gitu ya. Menurut gue nggak menarik karena gue curiga banyak banget band yang kayaknya abis itu bubar gara-gara emang cuma datang manggung doang. Oh, terlalu transaksional. Yes. Jadi gue Terlalu rasa pragmatis ya. Pokoknya ngumpul karena memang ada ada duitnya. Iya, Udah sama simpel ini lagi juga. tuh deh kasarnya. Dari dulu kita mungkin baru 2 tahun belakangan ini dulu tuh kalau main pasti kita ke base kita dulu semua, terus main balik situ lagi baru pulang. Atau makan dulu gitu. Jadi kalau selalu ada one stop before iya ke situ everything. dulu semuanya. Jadi kalau sekarang ya 2 tahun belakangan lah lebih sendiri-sendiri. Tapi dulu semuanya ke situ pulang baru baliknya dari situ. Gitu. Selama itu berarti udah berapa? 20 tahun kayak gitu. 19 tahun kayak gitu. 92. Kalau tempatnya sama lumayan tuh dapat omset dari kalian terus tuh. Sebenarnya sih Misalnya resto gitu ya, udah oh, enggak, pilih dulu. tempat kita sendiri. Tempat kita sendiri. Oke, Kita oke. ada studio. Markas berarti ya? Iya. markas. Secara langsung kayak gitulah. Tapi karena sekarang setelah pandemi kita pada bubar gitu, maksudnya nyebar rumahnya jauh-jauh, akhirnya mau nggak mau, gue langsung deh ketemu di sana ya gitu. Tapi ya kalau kayak begitu terus kan akhirnya jadinya apa ya? Jadi nggak ada proses kreasinya lagi. Iya, iya. Satu-satunya cara ada proses kreasi adalah dengan apa? Dengan bertemu. Kalau pertemuannya cuma segitu doang, buat gue akan berkurang. Setahun paling lu berapa kali sih pertemuan gitu. Tapi kalau di Jazz Set anytime bor gitu loh mau. Duduk-duduk. Kadang kita masak-masak juga. Yoi. Di rumah ini rumah Sari masak-masak, rumah gue. Rumah Mela. Rumah Gitu. Mela. Rumah Riki zaman dulu banget tapi tuh. Iya. Iya, makan rumah Riki, makan. Dan juga akhirnya kita ikut project, macam-macam project lah. Nggak cuman musik doang ya. Kadang-kadang ada pameran di Lokananta kemarin kayak gitu-gitu ya. Itu kan kita ngomongin tuh, kita ngeset apa segala macem. Ya itu tetap musikal, cuman nggak ngeband gitu. Cuman ya brainstorming segala macam proses kreatif. Ya kayak gitu-gitunya banyak juga. Oh, waktu pas kemarin Lokananta Blog ada terlibat juga berarti ya? Ya kita salah satu yang diundang untuk pameran. Pameran Arsip dan visual, terus kerjasama juga ya sama Ya sama Irama Nusantara. Nusantara. Kita bikin mixtape ya. Kita bikin mixtape, terus grafisnya dikerjain sama anak yang dari Solo, ya Iya, si Isa. bisa. Nah terus ya macam-macam. Jadi kita terbuka buat project-project yang kayaknya emang ya sejauh ini sih udah, gue yakin banget nih di luar sana pasti banyak banget yang kepengen gitu ya kalau dia punya project apa yang kayaknya cocok nih sama dia nih, sama band ini nih, sama band yang itu tuh, band yang gitu-gitu loh. Jadi kurang lebih begitulah. Terbukanya lebarnya tuh sampai ya visual. Karena pameran kita nggak cuma yang Lokananta Blog, dulu kita yang di Icat. ICAT, Indonesian Contemporary Art and Design. Iya, Tapi band, iya. Iya. Jadi Tapi bandnya pameran. Bandnya pameran. Enggak. Menarik sih. Iya. Band pameran ya. Iya. Itu hampir kita dulu malah pernah pengen bikin. Pernah kalau juga misalkan di ada dialog festival. gue juga. Iya dialog gue pameran. Terus kita juga yang vakansi itu kita minta orang-orang Mes 56. kirimin foto-foto liburan mereka, masa mereka kecil. Ya terus kita pamerin bareng. Oh, Jadi ya nggak melulu lagi ya Musik. lewat musik. Iya, jalannya lewat musik. Jalannya Tapi- lewat musik tapi Nggak melulu ngeband outputnya ya. tuh nggak harus yang beneran ada musiknya terus gitu. Dia bisa cuma visual doang, dia bisa cuma gitu set doang. selama kerucutnya masih di seni ya berarti. Ya. Ya, Ya. secara nggak langsung sebenarnya kita mau memberi apa ya, memberi
edukasi juga secara tersirat kalau misalkan kebudayaan itu tidak melulu saklek kayak misalkan musik aja gitu, seni rupa aja, semua tuh bisa dimix gitu. Jadi biar memudahkan juga para pendengar setia Wise Shoes datang tapi menikmatinya tidak hanya musiknya aja gitu, bisa sesuatu yang lain, bahkan itu interaktif juga, mereka juga bisa ikut pameran. Waktu itu pameran album Vakansi kita buka kayak open submission. Kalau mereka punya foto waktu masih kecil liburan, kenangan yang paling berkesan, dengan memory ceritanya. core-nya mereka bersama keluarga atau bersama teman-teman, itu dikirim scanannya, nanti kita cetakin, terus Setelah kita pilih ya? kita tempel di di pameran itu, kita frame, ada yang di frame, ada yang itu waktu itu kerjasamanya sama rumah seni yang mereka juga bergerak di bidang fotografi juga, itu MES 56 di Jogja. Terus langsung keliling ke Surabaya juga ada, di Jakarta juga ada, ya. Bandung juga ada, ya. Gitu. Makanya banyak mainannya kita. Nggak cuma musik. Keren. Dan sebenarnya kalau kebetulan kalau dari gue lebih banyak taunya mungkin juga dari skena content creator ya, dari YouTuber gitu. Sebenarnya dari beberapa tahun lalu tuh sudah lumayan digalakkan gitu ya, bahwa by the end of the day we have to live from our creator economy. Creator economy itu maksudnya gini. Kalau kita misalnya selama ini konversi jumlah followers menjadi sebuah harga rate card gitu ya. Itu kan berarti kan kita secara nggak langsung ngejual fans kita ke brand. Ya. Nih gue punya fans gini nih, lo mau beli fans gue nggak gitu? Sebenarnya ya, secara nggak langsung. Tapi sebenarnya the truest creator economy itu adalah ketika fans gue mungkin segini doang nih misalnya. Gue udah 1.000 nih, tapi 1.000-nya langganan sama gue 10.000 setiap bulan gitu. Berarti kan 10 juta. Dan itu sebenarnya yang terbentuk di industri musik kita dulu gitu loh, dengan membeli CD, dengan membeli kaset, dan itu kan selesai ketika masuk era streaming. Di saat era streaming berarti kan how to define the successful musician nowadays, salah satunya metrics apa sih? Jumlah play di Spotify, jumlah view di YouTube. Itulah yang akan membuat kalau misalnya kita datang ke acara-acara kayak White Shoes misalkan sering tampil di luar gitu. Misalnya sesekali kalian ada tampil yang ada talk show-nya, ada keynote speaker-nya di acara itu. Coba aja dengerin deh, pasti salah satu yang dibahas sama bos-bos yang tampil itu. This is a total stream all across platform worldwide apa segala. Pokoknya all about numbers gitu. Padahal waktu pas dulu kita zaman dulu mungkin tetap ada numbers, tapi mentok ke kalau kejual banyak. Platinum gitu. Sisanya nggak yang sampai kalau nggak kejual banyak gua nggak berarti cupu gitu loh. Dan ketika misalnya kayak kalian menjelaskan bahwa di dalam art scene ada kegiatan yang mungkin konversinya direct gitu ya. Oh, dibayar buat ngurasi, dibayar buat apa sebenarnya. Apalagi tadi misalnya submission, memilih apa gitu. Menurut gue itu pada akhirnya memang gue yakin banget musisi emang harus ada sisi kreator ekonominya juga. Bahwa dia tetap punya stream yang direct ke fans. If you really, maksudnya kalau fans gitu bener support gue gitu ya, gue jual sesuatu loh, merchandise, gue jual sesuatu loh, nih beli gitu, karena memang when you buy it means you support our journey. Tapi kita nggak mungkin bisa pakai itu kan, lu streaming lagu gue dong biar gue ke support, kayak aneh gitu loh. Berarti kan lu kayak it's something that it's free, tapi lu minta orang lakuin terus kan aneh ya. Mendingan lu minta orang beli gitu, beli dong, support gue gitu. Tapi kalau dengerin dong support gitu, kayak iya gue dengerin belum tentu bikin lu makan juga. Katakanlah gue dengerin lu tiap hari dalam 1 tahun gitu ya, kayaknya kontribusi cuma 365 play. Iya betul. 365 play mau makan apa, nasi jinggo aja nggak dapet gitu. Tapi yang terjadi sama Watch sebenarnya sih supply in demand. Jadi kita nggak pernah berencana untuk selama ini ngeband, dan kita pun nggak nyangka pendengarnya akan sesetia ini sampai mereka punya anak tetap. Jadi kita bikin pameran kayak keliling kota itu waktu itu juga karena demand. Di Bandung dong bikin, di ini maksudnya kita hanya mengikuti apa kemauan mereka. Oke.
Di Bandung siapa yang tentunya. kita kenal gitu. Kita akhirnya bikin di Bandung. Nah, terus misalkan kayak ini aja akhirnya kita bikin top Star Collection juga kapan Min ada di sini gitu. Maksudnya kayak oke, caranya gimana? Caranya ya kita bikinlah kompilasi khusus untuk ditaruh di digital platform gitu. Jadi maksudnya biar mereka juga merasa spesial mendengarkan di digital platform tertentu, tapi yang punya fisiknya juga bisa tetap ngerasa spesial juga gitu. Itu kayak salah satu cara dari kita juga buat apa? Relate sama zaman ya. Kan sekarang ya suka nggak suka ya seperti bukannya, itu. Ya gitu. bukannya kita nggak mau naruh di digital platform karena kita nggak mau, enggak. Tapi karena ada kendala-kendala tertentu yang sebelumnya kita udah taruh di digital platform, tapi itu regional bukan kontrak. Kita terikat kontrak sama USA waktu itu, record label. Jadi hanya ada di region USA. Jadi kita nggak bisa diakses orang yang tinggal di Southeast Asia, nggak bisa gitu. Jadi akhirnya mereka harus pakai VPN kalau mau dengerin album-album kita gitu. Wow. Jadi akhirnya Tapi udah dirilis itu. udah lama dari 2008. Dari 2008 kita tuh udah ada di Spotify. Iya, Produk iya. nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Diedit. Ya dan iTunes waktu itu. Itu sama Minty Fresh yang ngurusin semuanya, record label kita yang di Chicago. 2008 ada di Spotify. Iya, Bisa udah. dibilang one of the early adapter. Iya belum. Early adapter tapi sekarang malah cuma ada top. Top Star Collection. Jadi kalau misalnya sekarang ada tuh kayak gambarnya cuma Nggak bisa diklik nggak kalau bisa di diklik. sini. Jadi gambarnya burem. Kalau pakai bentuknya. VPN Bisa ya. Tapi ya emang kita ngelihat industri kadang-kadang lucu ya, maksudnya semua tuh by number. Jadi karena kan emang industri butuh sesuatu yang tangible ya, karena untuk ekonominya mereka. Nah kita nggak pernah ambil pusing sih sama kayak gitu-gituan. Maksudnya semua pergerakan kita yang menurut kita seru dan cocok sama si Wise Shoes ini gitu, karena spiritnya juga kan senang-senang gitu, bagaimana kita berbagi sama orang lain dengan cara kita ya kayak gitu-gitunya sih. Jadi permasalahan Spotify juga kita bukan masalah ekonomi atau juga ngikut arus gitu orang-orang pada Spotify terus kita kesannya melawan, kita anti digital. Enggak juga. Kita nggak anti digital, cuman kita nggak bisa melakukan apa-apa. Iya. Karena Sama ya juga, sudah ada itu, sudah ada kontrak sebelumnya gitu kan. Makanya kan disiasati kayak gini gitu. Cuma itu dia tadi nunggu triggernya lama kapan momen yang cocok, yang tepat untuk ngerilis gitu. Kayak gitu-gitu sih, lebih kayak gitu sih. Dan Kalau kita kan belajar dulu ini jalurnya kayak apa. Kalau misalkan dilakukan di Indonesia, karena base yang di Chicago base ini, label kita yang base di Chicago ini kan ya kita sudah pernah gitu mengalami. Mungkinkah jalurnya beda nih, sistemnya beda apa sama gitu. Jadi kita belajar dulu yang di Indonesia. Emang lama belajarnya. Kadang kita mesti ngetes taruh satu dulu atau kerja sama beberapa, ya itu kayak tadi naruh dari soundtrack kayak gitu kita saksikan. Kalau ngomongin numbers juga database terus-terusan, gua rasa sampai kapan ya? Gua rasa nanti pasti akan dipertanyakan kok. Lo pasti database. industri pasti masih Sementara gitu. sekarang database itu semua udah bisa kita akalin kok. Iya, dan ini kan Iya zaman dong, iya kan? zaman Kayak tadi follower lo gitu, orang zaman udah banyak yang beli peralihan follower juga kali. Iya, karena jalan peralihan dari manual dari analog ke digital kan. Jadi sebenarnya digital memang udah pesat, tapi dampak efek sampingnya itu belum kelihatan sampai sekarang yang signifikan, yang maksudnya kadang ada yang protes, ternyata dapatnya sedikit nih timbal baliknya dari digital platform tertentu, misalkan kayak gitu. Dan dia kan nggak bisa langsung langsung dapat hasil, dia harus nunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun, dia baru dapat hasilnya seperti apa. Jadi makanya itu kita lama nunggunya kayak gitu ya, karena kita belajar dulu. pelajari. Gitu. Soalnya kan terkesan simple ya, tapi sebenarnya banyak poin-poin yang lumayan ngejelimet ya kalau misalnya kita baca kontraknya. Dan dulu kan banyak ada permasalahan providernya gitu kan, kayak ini begini agregatornya gitu-gitu, tricky juga gitu. Dan itu kayak sebuah hukum dan bisnis baru yang emang kita harus pelajarin gitu kan.
kekurangan dan kelebihan Iya, ada. ada. Kita hanya memilih apa yang paling cocok sama kita aja. Sebenarnya kita rilis biar orang gampang denger aja, udah itu aja. Yang Biar gue gampang denger sih gue. Lupa lagu sendiri ya. Oh iya. Iya, karena gue lama. Iya, karena kita dengerin lagu sendiri cuma pas lagi produksi, selesai rilis album, Nggak dengerin dengerin lagi kan. Kita mainin terus kok. Oh iya. Ngapain lagi gue dengerin. Mainin terus ya. Ketika kita mesti manggung, kayaknya lagu yang A ini cocok deh, tapi lagu A ini udah nggak pernah kita bawain. Wah, gitu nyari kita susah kemana tuh kan. Iya. Bahkan gue sendiri kan sering nih lupa lirik karena saking banyaknya lagu nih. Oh ya, yang abis ini liriknya apa? Gue Google. Dan yang naruh liriknya itu bukan gue gitu. Maksudnya kayak ada pendengar setia yang emang hobinya naruh lirik gitu. Itu membantu banget. Atau website media yang Iya, kalau mau scroll betul. mesti ada iklannya dulu. Iya, iya, betul. Oke. Wah, thank you banget nih. Sama-sama. Gue mungkin karena gue juga kuliah musik yang saya kayak gue seneng banyak obrolan yang kayaknya bisa dikulik nih, dan thank you for the sharing. Semoga lancar for every projects. Terima kasih. Terima kasih. For staying, semoga bisa last forever. Amin. Amin. Forever selama manusia bisa bernapas ya. Forever selamanya. Yeah, good luck for Joyland performance. Sip. Thank you. Thank you. Thank you. Sampai ketemu lagi di video Sampai berikutnya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Ketemu. Bye.